Dia lihatlah tuh ke spion kan. Set. Ternyata ada sesuatu yang mungkin bakalan bikin kebanyakan orang itu celaka. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan pelindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan bagi yang muslim, semoga puasa kalian lancar sampai hari Idul Fitri nanti. Tinggal sehari lagi nih. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja terjadi sama gue. Dan pada kali ini, gue dapat kesempatan buat nyeritain pengalaman horornya seseorang yang bernama Ido. Sewaktu dia merantau ke kota Semarang, ada kerjaan lah di sana kan. Nah, di perjalanan menuju ke kota Semarang dengan menggunakan motor itu, dia sempat mendapatkan teror. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Woi, sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngenalin dulu nih sweater yang gue pakai. Ini sweater polos dari Hoodieku. Warnanya navy, bahan asik. Ya kan? Ini gue demen nih kayak gini-gini nih. Tersedia dalam berbagai warna lainnya. Ada hitam, ada krem, ada abu misti, ada warna mustard, ada merah. Pokoknya kalian pilih yang sesuai kemauan kalian. Sweater ini berbahan dasar fleece dan tersedia ukuran dari M sampai XL. Jadi pasti muat lah sama kalian-kalian ini. Dan bisa dipakai sama cewek maupun cowok. Bagi yang pengen beli atau pengen order sweater yang gue pakai ini, gue udah taruh link di deskripsi ya. Kalian tinggal klik aja. Tunggu apa lagi? Sikat langsung. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Waktu itu hari Kamis, tepatnya tanggal 20 September 2020. Ido ditelepon nih sama temennya yang dari Semarang. Sebut aja namanya itu Amin. Halo, gimana? Gini men, lu disuruh kesini lagi. Beneran gak? Kalau beneran, gue langsung pergi nih ke Semarang ntar sore. Edan, semangat banget lu Jir. Kangen gue sama suasana di sana. Ya oke deh, ntar sore lu berangkat beneran ya? Iya. Jadi, kenapa Ido ini semangat banget buat pergi ke Semarang? Karena dia ini udah 3 bulan nganggur. Jadi, begitu dia dengar ada kerjaan, wah, dia langsung semangat. Setelah nerima telepon itu, Ido pun langsung minta izin nih ke orang tuanya. Sehabis itu, dia langsung siap-siap buat menuju ke Semarang. Singkat cerita, ketika semua persiapan udah beres, sekitar jam setengah 5 sore, dia pun berangkat dari Wonosobo, tempat dia tinggal, menuju ke Semarang dengan menggunakan sepeda motor. Sendirian, lewat Magelang dan Bandungan. Baru sekitar 1 jam perjalanan, tiba-tiba, dar! Ban motornya Ido itu pecah. Dia langsung mikir di situ, kan baru ganti ban, kok pecah? Apa jangan-jangan tadi ngelindes paku? Waktu itu pas banget maghrib lagi. Akhirnya dia istirahat sebentar tuh, sekitar 15 menit pinggir jalan. Setelah itu dia ngedorong motornya buat nyari bengkel. Dorong terus, dan pada akhirnya dia nemu nih, ada satu bengkel yang buka. Sesampainya di bengkel itu, dia terus nanya sama si montir. Mas, ada ban nggak? Ada mas. Ya udah mas, ganti ban belakang luar dalam ya. Siap mas. Pas si abangnya itu ngeliat ban motor Ido yang pecah, di situ dia kebingungan. Lu mau tahu kenapa? Ido nanya ke montir itu. Kenapa mas? Apa ada pakunya? Ini mas, bannya kok kayak ada bekas cakaran ya? Hah? Masa sih mas? Pas Ido ngeliat ban motornya itu, dia juga ikut kebingungan. Karena di perjalanan tadi, dia ini gak ngerasa ngelindes yang aneh-aneh atau nabrak apa-apa. Montir itu nanya lagi. Ya kan mas? Emang tadi kenapa mas? Gak tahu mas.
Setelah itu si montir tersebut pun mengganti ban motornya Ido. Sambil nunggu, Ido cuma bisa bertanya-tanya ini dalam hati. Kenapa kok bisa begitu ya? Setelah bannya Ido udah selesai diperbaiki, si montir itu nanya lagi. Emang mau kemana mas? Mau ke Semarang mas? Sendirian aja? Berani mas? Lewat mana mas? Udah biasa mas buat ngindarin macet lewat Magelang, terus motong lewat Bandungan. Wah, gak lewat kota aja mas yang rame. Bandungan kan sepi, gelap, berkabut lagi. Udah biasa mas, gak apa-apa. Ya udah mas, saya berangkat dulu ya. Hati-hati mas, jangan lupa berdoa. Gak denger kata-katanya montir tadi, apalagi sampai dia bilang jangan lupa berdoa. Ido di situ langsung ngerasa was-was. Lalu dia ngucap nih dalam hati, Bismillah, semoga diberi keselamatan sampai tujuan. Amin. Sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan, Ido berhenti di sebuah pom bensin di daerah Parakan dan dia istirahat di situ sekitar 20 menitan. Selesai istirahat, dia pun ngelanjutin perjalanan lagi. Nah, ketika dia sampai di persimpangan Magelang Semarang, dia ambil arah lah tuh menuju ke Bandungan buat motong jalan sesuai rencananya tadi. Setelah dia nyusurin jalan itu lumayan lama, Ido mutusin buat berhenti lagi di sebuah warung makan. Pas lagi istirahat gitu kan, makan, ngopi, ngerokok, si mbak yang punya warung nanya, mau kemana mas malam-malam? Kok sendirian? Bawa tas lagi. Mau ke Semarang nih mbak. Mau lewat Bandungan mas? Iya mbak. Ngedenger itu, si mbak ini langsung geleng-geleng kepala. Si mbak warung itu terus bilang lagi, apa nggak lebih baik lewat kota aja mas yang rame? Kalau di jalan ini kan sepi mas. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan mas. Nggak apa-apa kok mbak, saya udah biasa. Ya udah mas, yang penting hati-hati aja. Setelah itu Ido pun pamit buat ngelanjutin perjalanan. Sekitar jam 10 malam, Ido mulai masuk nih ke daerah yang udah nggak ada rumah-rumah atau bangunan-bangunan. Jadi kanan kirinya itu udah hutan tuh. Dan di situ mulai ada kejadian-kejadian aneh. Pas dia lagi asik-asik bawa motor kan tuh, tiba-tiba ada 2 ekor anjing yang nggak tahu muncul dari mana ngejar Ido. Ngelihat itu dia langsung kaget tuh, dia berusaha ngebut. Tapi yang anehnya, kok motornya itu jadi berat. Padahal udah digas nih, tapi kok berasa berat gitu loh. Sampai-sampai anjing-anjing yang tadi bisa ngimbangin motornya dia. Berarti kan pelan tuh. Anjing-anjing itu terus-terusan ngegonggong sambil sesekali kayak berusaha ngeraih sesuatu di belakangnya Ido. Ido terus ngomong dalam hati, anjing kok aneh banget. Ngeraih apaan coba? Apa anjing-anjing itu mau ngambil tas? Ido terus tuh berusaha buat ngegas itu motor sampai mungkin hampir pol kali itu digas sama dia. Tapi rasanya itu tetap berat banget, seakan-akan dia ini lagi ngebonceng 3 orang. Tapi nggak mungkin dia berhenti di situ buat ngecek. Di samping kan ada anjing juga. Suasana waktu itu kan sepi banget. Akhirnya dia mutusin buat terus tuh jalan. Pada akhirnya anjing-anjing itu berhenti ngikutin. Dan ketika Ido sampai di perkampungan, motornya normal lagi. Tapi begitu dia ngelewatin perkampungan itu dan masuk lagi ke wilayah yang kanan dan kirinya itu hutan, di situ mulai datang lagi kejadian aneh. Pas lagi ngendarain motor itu kan, di tengah jalan dia ngeliat ada seekor anjing. Bukan anjing yang tadi ya, ini beda lagi. Ada seekor anjing yang lagi kayak tapi sambil dongak ke atas. Nggak tahu anjing itu ngeliat apa. Dia lewatin lah kan tuh anjing itu. Nah, nggak jauh dari anjing itu, tiba-tiba brak, sekitar 1 meter di depannya Ido ada sesuatu yang jatuh. Lu mau tahu apa? Pocong. Pocong itu jatuh, bruk, tepat di depan dia.
Karena udah nggak sempet ngehindar, ditabraklah itu pocong sama dia. Tapi anehnya, nabrak pocong itu bukan kayak nabrak orang ya, kayak nabrak benda halus gitu loh. Si Ido ini nggak jatuh. Sontak di situ Ido langsung merinding dan pengen nangis. Dalam hatinya dia bilang, astagfirullah, kenapa gue ketemu sama dia? Ido pun nerusin tuh perjalanan. Dan sekarang nggak tahu kenapa Ido tuh pengen banget ngeliat ke arah spion. Karena udah penasaran banget. Dia lihatlah tuh ke spion kan. Set. Ternyata ada sesuatu yang mungkin bakalan bikin kebanyakan orang itu celaka. Di belakang motornya itu udah ada sosok baju putih, rambut panjang, terbang, melayang, ngikutin dia. Ngelihat itu, Ido sempet bingung nih. Waduh, mesti ngapain? Apa harus berhenti? Apa jalan terus? Akhirnya dia mutusin buat gaspol itu motor sambil baca surat-surat dari Al-Quran yang dia bisa. Gas terus tuh. Nah, setelah beberapa saat kemudian, dia ngeliat lagi nih ke spion. Dan alhamdulillah, udah nggak ada. Lanjut terus perjalanan. Sampai akhirnya dia masuk lagi nih ke perkampungan. Di situ dia sempat kepikiran mau lanjut atau enggak. Tapi akhirnya dia mutusin buat lanjut jalan. Sampai dia ngelewatin perkampungan itu dan masuk lagi ke jalan yang sepi, gelap, berkabut, kanan kiri hutan dan cukup menanjak. Di situ dia mulai ngerasa was-was lagi. Akankah dia diteror lagi? Setelah udah agak jauh ngelewatin perkampungan itu, bener aja datang lagi gangguan-gangguan. Kali ini dia nyium bau busuk. Terus bau busuk itu perlahan-lahan hilang dan ganti jadi bau harum bunga melati. Langsung merinding dia di situ dan dia mikir nih, aduh lanjut nggak ya apa balik lagi ke kampung tadi. Jalan waktu itu udah bener-bener sepi banget dan jarang banget ketemu sama kendaraan lain. Di tengah kegalauannya itu antara balik lagi atau lanjut, tiba-tiba truk, kok ini motor berasa berat lagi. Waktu itu dia nggak berani yang namanya nengok ke belakang. Tapi karena nggak tahan saking penasarannya, akhirnya dia nengok lah tuh. Dan bener aja, ada kuntilanak dan pocong lagi duduk di belakangnya dia. Ternyata mereka ini yang bikin motornya itu berat. Ido langsung teriak-teriak, astagfirullah, Allahu Akbar, astagfirullah, Allahu Akbar, sambil nangis-nangis tuh. Sampai akhirnya sosok-sosok itu hilang. Setelah itu Ido makin ngebut tuh, sampai tiba-tiba sret, dia banting stangnya dan jatuhlah dia sampai terguling-guling. Dan hampir aja dia masuk ke dalam jurang. Lo mau tahu kenapa dia sampai banting stang begitu? Karena di tengah jalan tadi dia ngelihat ada sosok bayangan hitam yang lewat mondar-mandir. Karena takut kalau tetap di situ bakalan diapa-apain sama mereka, akhirnya walaupun dengan kondisi lemes, sakit abis jatuh, dia pun jalan nih ke arah motor, terus ngediriin motornya dan langsung lanjutin perjalanan. Jalan lagi. Tapi gangguan-gangguan itu belum berhenti juga. Sekarang dia samar-samar ngedenger suara. Seakan-akan makhluk itu tuh seneng ngeliat Ido jatuh tadi. Makanya diketawain. Tapi dia udah gak peduli di situ. Dia terus ngebut sampai tiba-tiba di tengah jalan ada lagi. Tapi kali ini dua sosok anak kecil. Mukanya pucet. Dan mereka ini kayak minta dibonceng gitu. Tentunya itu bocah-bocah pasti bukan manusia. Cuman karena Ido udah ngerasa gak karuan ya, dia bodoh amat lah. Ditabraklah itu dua sosok anak kecil. Nah, sama kayak pocong yang dia tabrak tadi. Karena itu sosok jadi-jadian ya. Makanya pas dia tabrak itu dua sosok anak kecil, ya dia nggak jatuh.
Belum selesai sampai di situ. Nggak jauh dari dia ngelihat anak kecil itu. Sekarang, di pinggir jalan, ada sosok Kunti. Tapi kali ini, kuntilanak itu mukanya jelek banget. Mukanya itu setengah busuk. Karena dia kaget ngelihat sosok Kunti itu, dia sempat oleng nih. Tapi untungnya, dia masih bisa ngendaliin motornya. Jalan terus dan gak lama kemudian, dia masuk lagi nih ke peradaban. Di situ ada minimarket yang buka. Akhirnya dia mutusin buat berhenti di situ. Pas Ido turun dari motor, ada bapak-bapak nanya ke dia, "Kenapa mas, bibirnya kok berdarah gitu?" "Iya pak, tadi saya jatuh." Mas, kalau jalan lain kali hati-hati." "Ya elah pak, bukan masalah hati-hati, banyak setan di jalan." Si Ido terus ditolongin tuh sama karyawan-karyawan minimarket tersebut buat ngobatin bibirnya yang berdarah. Waktu itu udah sekitar jam 12:30 malam. Ido pun langsung nelpon Amin tuh, tapi gak diangkat-angkat. Jangan-jangan orang tidur lagi. Telepon terus sampai akhirnya diangkat. Amin di situ bilang, "Halo, apaan sih ini, ganggu aja?" "Anjir loh, nih gua belum sampai, baru sampai di Bandungan." "Bercanda lu. Udahlah, ganggu aja." Wah, Ido agak emosi di situ. Nih orang songong amat. Terus Ido nelpon lagi tuh si Amin kan. "Kenapa sih?" "Ini gua di Bandungan. Tadi gue sempet jatuh juga." "Gak usah bercanda lu, Jir. Lu udah sampai di sini dari tadi bukan?" "Hah? Nggak lucu, Jir. Gue belum sampai ya. Nggak usah sok bercanda deh." "Idih, siapa juga yang bercanda?" "Oke, kita video call aja kalau nggak percaya." Langsung lah tuh mereka video callan. "Nih bibir gue luka nih gara-gara jatuh." "Lu serius tuh? Lagi di mana lu?" "Lagi di Bandungan lah." Astagfirullah. Terus yang tadi di sini siapa dong? Dek. Wah, Ido jantungnya langsung berdebar-debar di situ. Terus dia bilang lagi, "Nggak tahu lah, gue kan lagi di jalan." Ya udah, lu cepetan dikit. Singkat cerita, akhirnya Ido sampai juga nih di rumahnya Amin sekitar jam 1 malam. Di situ Ido nanya ke si Amin, "Maksud lo apa sih yang lo omongin tadi?" "Tadi sekitar jam 8 lo itu udah sampai di sini." "Hah? Nggak mungkin lah. Gua aja jalan santai banget kok." "Lah, terus berarti..." Dek. Langsung ketakutan mereka di situ. Jantung tuh langsung kacau balau lah pokoknya. Ido pun terus bilang, "Udahlah, masuk aja yuk." Akhirnya mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah dan istirahat. Jadi, Ido palsu itu udah pamit pergi entah kemana sebelum Ido yang asli nelpon Amin. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, sedikit pesan aja nih. Mungkin bagi kalian yang suka naik motor sendirian nih, jarak jauh kan, mesti lewat hutan-hutan gitu. Ya, banyak-banyak doa aja dah. Kalau bisa sih jangan lewat situ. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.